gula darah ngedrop tuh paling sering terjadi malam hari, Mbak. Makanya kan udah 2 kali keluarga Mbak panik ketika ibu tengah malam keringat dingin banyak kayak orang nggak sadar. Karena waktu makan terakhir ibu itu kan sekitar sebelum jam 7 malam kan. Lah, sampai dengan makan pagi lagi itu kan jam 7 pagi misalnya, itu kan 12 jam kira-kira. Lah, kira-kira kadar gula darah ibu tuh ngedrop ketika obat itu bekerja maksimal. Obat gula yang diminum sebelum makan malam tadi itu bekerja efek puncaknya kira-kira 4-6 jam. Sedangkan ibu makannya sedikit karena takut gulanya naik tinggi. Kadang-kadang sengaja entah makanan nggak dihabiskan atau sengaja nggak makan kan. Dan pantangnya begitu banyak, saking bingungnya. Apalagi yang diminum ibu itu kan golongan sulfonylurea, obat penurun gulanya, obat anti diabetesnya. Itu termasuk sejenis yang lain itu glimepirid, glibenclamid maupun glikasid itu efek menurunkan gulanya cepat, efek puncaknya bisa sekitar 4-6 jam setelah minum. Makanya Mbak harus apalin tanda-tanda kalau gula darah ngedrop itu seperti apa. Gula darah normal itu kan 70 ke atas sampai 110 kalau puasa. Nah, kalau sampai turun di bawah 70 otomatis akan berpengaruh. Kadar gula darah yang sangat sedikit di dalam darah itu bisa menyebabkan gemeteran kayak orang kelaparan lah. Terus ngomongnya nggak jelas. Terus kemudian keringat dingin, tangan gemeter, ngedredek kalau orang Sunda ngomongnya ya. Terus kemudian deg-degan, kayak orang mau pingsan seperti itu. Lah, apalagi kalau kadar gulanya ngedrop di bawah 40, ya pasti kemungkinan akan terjadi penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu termasuk juga bisa terjadi kejang. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena kalau sampai terjadi kejang penanganannya lebih rumit lagi. Jadi simpelnya sekarang Mbak harus sediain teh manis di samping tempat tidur ibu. Ya, teh manisnya itu diisi 1 sendok makan gula pasir. Entah dipakai entah enggak, yang penting sediain. Lah, kalau tiba-tiba kok ibu ada keluhan keringat dingin, lemes banget, kayak orang mau pingsan, dan apalagi malam ngomongnya ngelantur itu, langsung minumkan aja 1 gelas. Terus kemudian tunggu. Ketika 15 menit udah seger lagi, mulai dikasih snack dikit-dikit, makan kue kering atau apa aja yang di situ kesukaan ibu, atau nasi kalau mau. Nah, kalau kok 15 menit kok belum membaik, kemungkinan gula darahnya belum meningkat baik. Lebih baik dikasih minum teh manis lagi, atau kalau ada permen boleh. Kalau memang ibu suka madu, bisa madu 1 sendok. Atau gula batu, kalau gula batu kecil-kecil itu 6, atau kalau gula batu yang besar 2, kira-kira seperti itu. Itu supaya cepat tertolong. Soalnya kalau sampai pingsan, penurunan kesadaran, apapun nggak bisa dimasukin ke mulut. Jadi jangan coba-coba, kalau ibu nggak sadar jangan paksa minum teh manis. Nanti nggak malah masuk ke saluran napas, malah terjadi kegawatan yang lain begitu. Ya, jadi siapkan teh manis segelas. Nggak usah khawatir gulanya naik. Bahkan orang ibu itu udah terbiasa. Gulanya 300, 200, 300, 200 itu hal yang biasa. Bisa jalan biasa, bahkan sampai 400, 500 kadang-kadang semacam nggak ada keluhan karena udah terjadi conditioning. Yang bahaya itu kalau ngedrop. Tapi kan tetap harus minum obat gula nantinya. Jadi kalau ada sampai 1 kejadian ibu ngedrop, memang sebaiknya cek gula. Sebaiknya Mbak beli alat cek gula gitu. Tapi kalau sementara masih belum ada alatnya, ya nggak apa-apa dengan patokan tanda-tanda yang ada itu tadi saja. Terus kalau sampai diminumin teh manis kok sampai 2 atau 3 kali tiap jarak 15 menit atau 20 menit kok nggak ada perkembangan, ya sebaiknya bawa ke rumah sakit. Mungkin butuh glukosa yang lewat infusan.